Persembahan lagu Tipis-Tipis dari Ibu Lisda Hendra Joni, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Nasdem, berjudul Perdamaian. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu dan pemikiran sosok-sosok tertentu akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis terkait tema soal pelecehan seksual, kegiatan sosial, perlindungan anak dan perempuan. Kita menghadirkan Ibu Lisda Hendra Joni, anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi Nasdem. Bu Lisda, Ya, tentu Ibu mengikuti fakta di lapangan, Ya. di mana seringkali, acap kali, kekerasan seksual itu dipicu relasi tak setara. Misal antara dosen pembimbing dengan mahasiswa yang lagi ya. buru-buru menyelesaikan skripsinya, sehingga dia berpotensi Ya. mendapat perlakuan negatif. Tanggapan Ibu? Ya, saya kira yang seperti itu memang bisa terjadi dimanapun ya. Baik itu profesi apapun, relasi kuasa itu pasti ada. Ya, memang ini sangat memprihatinkan ya Pak, karena memang seperti kita tahu lah dengan kondisi sekarang ini peningkatan dari kekerasan baik itu terhadap perempuan dan juga anak ya. Betul. Dan termasuk tadi ternyata juga di kalangan-kalangan yang kita pikir orang-orang yang berpendidikan gitu ya, yang sepertinya mereka juga menurut kita kayaknya dia pasti bisa Aman. untuk aman lah gitu ya, bisa mencari bantuan atau mengadukan ini. Ternyata juga banyak kasus-kasus yang akhirnya kita tahunya setelah terbuka ya, kasus Terbuka secara alami, bukan karena mungkin dia memformulasikan aduan, bukan ya, tapi ketahuan sendirinya juga banyak ya Bu. Ya, jadi memang di situ ada kemungkinan untuk orang melakukan pelecehan, kekerasan secara berulang-ulang dengan adanya tadi ya relasi kuasa. Dengan kata lain, mereka-mereka yang berpendidikan Ya, lumayan bahkan, tinggi aja ya. pun sering kewalahan menghadapi persoalan Ya, itu, apalagi misalnya, yang minim itu ya. Apalagi yang memang orang-orang yang mungkin ya tidak sampai ke situ lah ininya ya, apa namanya, baik itu dari pendidikan dan juga pengalaman ya, tapi orang-orang yang kita pikir nih seperti kelasnya mahasiswa tadi ya, seperti Abang bilang ya, atau di kalangan orang-orang yang profesional, ternyata hal-hal seperti ini juga bisa terjadi. Dari fakta pengalaman atau empiris Ibu di lapangan, Ibu kan juga pernah bergerak di sektor penerbangan, pramugari, hidup di dua seni walaupun sinetron tidak sesemarak saat ini, tapi Ibu pernah menggeluti profesi itu. Di suasana seperti itu gimana pengalaman Ibu? Ya, mungkin ya kalau alhamdulillah saya tidak mengalami hal-hal buruk ya. Coba ceritakan ke pemirsa kita dulu, pernah pengalaman sebagai pramugari dulu ya Bu ya? Iya, dulu sebagai pramugari di Maskapai Penerbangan Nasional, lumayan lama juga Bang, dari tipis ya, dari tipis-tipis. Ya, jadi memang alhamdulillahnya saya tidak mengalami hal-hal buruk seperti itu. Tapi kalau yang lain kita tidak tahu juga ya. Tapi memang rumor-rumor yang beredar bahwa waktu itu katanya kalau pramugari itu jadwal terbangnya itu ditentukan oleh pilot misalnya, seperti itu ya. Sebenarnya itu rumor karena memang ada departemen-departemen yang mengurusi tentang penjadwalan dan lain-lain. Iya, ada isu mengatakan dia nggak boleh ikut terbang kalau bla 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 gitu ya kan ya, itu rumor ya. Rumor ya, tapi kalau misalnya ya mungkin ya ada relasi kuasa juga di sana dalam hal-hal yang lain ya bisa saja itu terjadi seperti itu. Termasuk juga di dunia sinetron tadi ya, ya karena memang misalnya pemain baru, kemudian dia pengen tampil, akhirnya ya bisa dapat kesempatan-kesempatan, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih personal ya, akhirnya ya seperti itu. Nggak usah, wartawati juga ada Bu yang udah dia bisa mempublikasikan kejahatan sendiri pun sering ada yang trauma
Karena ada kejadian Bu, dia kalau mau tidur ada wartawati sampai terbawa trauma, mau tidur pun dia harus bawa benda tajam jadinya, sampai sebegitu parah ya kan. Ya, jadi artinya tidak menutup itu profesi apapun bisa terjadi seperti itu. Lantas kalau begitu kan berdudukan legislasi dong. Ibu kan duduk di Komisi 8 DPR RI yang membidangi masalah perempuan, dan saya dapat info ibu kan juga di badan legislasi yang saat ini memberi perhatian besar terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Komentar ibu soal di legislasi. Ya, jadi gini, dengan adanya seperti kita ketahui bahwa peningkatan daripada kekerasan baik itu terhadap perempuan dan anak ya, apalagi ternyata di saat pandemi sekarang, Bang, kita pikirkan dengan pandemi anak-anak sekolah di rumah gitu ya, kemudian lebih diawasi oleh keluarganya, ternyata malah meningkat. Baik, itu? Iya, bentuk apa itu, Bu? Macam-macam. Online, verbal juga biar. Iya, bisa online, kemudian bisa verbal ya, fisik. Jadi ternyata dimanapun yang tempat yang kita pikir aman, ternyata juga belum aman. Dan bahkan kalau kita melihat banyak kekerasan yang dilakukan, pelecehan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti itu. Nah, tentu ini perlu ada aturan negara hadir, betul-betul hadir di sana untuk melindungi segenap warga negara, khususnya dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak yang memang sangat rentan terhadap kekerasan melalui RUU TPKS. Apa penekanan dari RUU TPKS ini? Nah, kalau dari RUU TPKS itu kita memang lebih secara menyeluruh, perlindungan secara menyeluruh. Jadi artinya mulai dari pencegahan, kemudian pada saat pendampingan, pada saat misalnya hukum ya tentang polisi dan lain-lain, kemudian sampai dengan pasca. Nah, seperti itu. Kalau memang yang sebelumnya kan memang sudah ada ya. Pemulihan traumatiknya juga dibahas. Ya, pemulihan juga. Ya. Kalau sebelumnya kan memang sudah ada di KUHP ya tentang perzinahan, tentang pelecehan. Tapi memang tidak secara menyeluruh. Nah, sementara untuk RUU TPKS ini secara menyeluruh. Jadi kita harapkan dengan ini negara betul-betul hadir untuk melindungi warga negara khususnya perempuan. Dalam RDP, peristiwa-peristiwa yang ibu temukan di lapangan seperti apa? Mungkin ada anak yang ibu temui atau korban, contoh satu yang cerita dulu. Satu ya di kampung kami sendiri lah ya. Jadi ya anak itu mungkin sudah dilecehkan ya saat ini sejak usia kecil ya, mungkin 5 tahunan, dan akhirnya baru terbuka itu di usia 11 tahun. Rentang 6 tahun dalam kondisi yang maaf sudah rusak, sudah sakit gitu ya, Bang. Jadi ketahuannya itu fisiknya rusak juga ya. Sakit ya. Dengan anak kecil gitu fisiknya rusak. Rusak karena mungkin memang sudah dilakukan pelecehan tersebut sejak sejak dini ya, dari usia dini. Dan ketahuannya ya setelah 6 tahun kemudian ya kita sangat menyesal ya anak tersebut meninggal akhirnya lah. Dan kita ketahui bahwa ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri. Jadi itu bukan sekali dua kali, Bang. Artinya sudah tahunan dan orang tuanya tidak tahu. Artinya jangan lengah terhadap orang terdekat, itu pesan yang Bu sampaikan. Jadi justru yang kita lihat ya, kalau orang jauh kan jelas dia orang jauh ya. Tapi yang kita pikir orang-orang yang harusnya melindungi, ya, seperti misalnya bahkan orang tua kandung, diri, atau tetangga, siapapun bisa. Sehingga memang betul-betul harus hati-hatilah kita punya anak ya. Orang tua kadang-kadang kan terlalu sibuk, kemudian melepas begitu saja anaknya, seperti ya pergi sekolah, pulangnya kemana dan lain-lain. Itu betul-betul harus ada komunikasi lah dengan anak. Ada juga katanya yang pernikahan sah pun begini Kak, ada juga isu di luar hubungan yang suami istri juga. Istri dalam kondisi lelah karena mungkin udah capek mengurus 4 anak sampai tengah malam, lantas si suami mengajak, maaf nih ya Bu, mengajak hubungan suami istri, kebutuhan biologis. Itu kalau si istri nolak katanya juga si istri punya hak menolak. Sebenarnya apa sih itu menurut Ibu? Jadi sebenarnya ya Bang ya, namanya suami istri itu kan harus ada komunikasi yang baik, harus saling memaklumi, memahami kondisi seperti itu ya. Jadi tidak bisa juga semaunya gitu, semena-mena.
pokoknya kamu harus melayani saya. Sebenarnya kalau melayani Nanti masuk saling, neraka, katanya. saling banget. Mm-mm. Suami harus melayani istri harus melayani suami, sama kan? Gitu. Iya. Jadi semuanya bisa harusnya berjalan baik ya dengan komunikasi seperti itu ya. Jadi tidak ada pemaksaan di situ. Tapi katanya kalau suaminya maksa itu bisa dalam undang-undang itu nanti bisa ada proses hukum yang menyertai. Iya, seperti mungkin ya tidak, kadang-kadang juga terlalu Lebih-lebihkan. ya dilebih dalam arti gini, kan tidak sampai yang kalau sudah heboh sekali ya seperti itu. Misalnya pemaksaan, kan kita tahu juga ya pemaksaan dalam arti yang memang kejahatan terjadi di sana, ya itu memang harus dilaporkan seperti itu. Walaupun dia suami kita sendiri, karena seharusnya dia justru menyayangi kita, melindungi kita, membahagiakan kita kan seperti itu. Jadi kalau udah diubun-ubun juga dia ini juga ya. banyak-banyak puasa katanya. ini ilmiah ya, bukan pada ininya ya. Ya, jangan egois lah. Semuanya bisa dibicarakan, semuanya harus happy. Oh, gitu. Iya dong. Di TPKS ini penjadwalannya kan ini juga sempat diundur, dibatalkan, banyak masyarakat yang kecewa, medsos, media mainstream juga heboh. Ini gimana Bu? Ini ya, soal nasib kita TPKS ini. patut bersyukur ya Bang, karena sampai saat ini alhamdulillah artinya sudah masuk pada tahapan yang sekarang. Artinya tinggal insya Allah selesai masa reses ini segera dibahas. Tentu kita berharap bahwa pembahasannya juga tidak terlalu bertele-tele lagi ya, tidak terlalu panjang lagi, karena memang semuanya sudah pembahasannya panjang sekali, sudah bertahun-tahun ya, sehingga memang kita tinggal menunggu hasil. Insya Allah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pemirsa Teletres Info, sebenarnya Ibu Lis kan dulu di Komisi 8, betul menghadapi masalah masyarakat keseharian, sosial, perempuan, agama. Jadi banyak tebal ini diskusi dengan Ibu Lis Deni, tapi akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Kita akan iris tipis-tipis soal juga sosial. Tadi perempuan udah kakak jelaskan secara menyeluruh ya. Ada keprihatinan yang sangat mendalam, peristiwa-peristiwa, ada hal-hal yang mungkin yang gak kakak sampaikan juga di wawancara ini. Tetapi soal sosial juga ya, di tengah pandemi ini kita nggak bisa juga bahwa masyarakat jangan dikasih ikan, harus dikasih pancing, tapi orang udah keburu lapar, butuh sembako, rumah udah ini. Nah Ibu apa ya program yang dilakukan sebagai anggota Dewan? Ya, jadi dengan kondisi pandemi ya kurang lebih 2 tahunan ini memang sangat memprihatinkan, khususnya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Jadi kalau misalnya selama ini kan program-program untuk kemaslahatan ya, untuk program-program seperti PKH seperti kan memang sudah ada. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah orang-orang yang tadinya tidak masuk di dalam data terpadu yang kesejahteraan tadi, tapi dia sekarang ada di kondisi itu. Iya, karena dia nggak dapat di data negara, tapi dia sama dengan yang di data sama, itu, kasihan, lebih parah. Kasihan juga ya. Karena ya banyak yang orang-orang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Dan kami khususnya karena memang ada di Komisi 8 yang bermitra kerja dengan Kementerian Sosial dan juga BNPB ya, memang masuk dalam bencana dan alam, sehingga memang kita terus ya mengawasi, mendorong ini supaya program-program yang ada dari kementerian tersebut dapat tepat sasaran, dapat cepat dan tepat seperti itu. Nah, jadi kalau tadi dibilang misalnya jangan dikasih ikannya dong, mancing aja. Mancing, iya, tapi memang untuk memancing itu orangnya perlu kenyang dulu Bang. Iya. Bagaimana dia mau pergi mancing kalau kelaparan? Gitu. Jadi ada program-program yang harus cepat. Makanya ada program-program sekarang ini dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan langsung tunai, ada yang bantuan pangan non tunai itu bentuk sembako ya. Nah itu tentu disesuaikan dengan situasi kondisi. Ibu, di sini lakukan di dapil Ibu mungkin sebagai anggota Dewan yang mewakili masyarakat Sumatera Barat 2 atau 1. Apa yang Ibu lakukan di sana? Ya kalau kita memang karena selama ini memang ada di bawah juga ya Bang ya, dan bersama masyarakat, tentu kita tahu sekali kondisinya seperti apa. Dan kami tentu harus terus menyampaikan ini kepada pihak mitra kami ya, kepada pihak kementerian untuk satu persatu permasalahan ini tentunya dapat segera diatasi. Terutama masalah data loh, beda data nasional, daerah, desa aja beda kadang. Ya, karena ini memang sebenarnya masalah data ini itu kan sudah sempat dibahas sebelum terjadinya pandemi. Nah, sedang hangat-hangatnya membahas itu, kemudian terjadi pandemi. Ya kebayang, kita harus cepat untuk mencari data tersebut
kemudian ada data-data baru yang memang orang-orang yang memang bukan termasuk di dalam data kemiskinan, kemudian dia menjadi orang miskin baru, seperti itu Pak. Nah ini memang butuh gerak cepat ya dari kementerian, dan di sana kami terus sebagai mitra terus juga mengawasi supaya mungkin apa yang tidak dilihat dari pihak kementerian, kami yang ada di lapangan ya sebenarnya juga tahu dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, sebelum tadi wawancara Ibu, saya iris tipis-tipis lewat data sekunder, maksudnya Ibu aktif juga beda rumah di dapil Ibu ya. Banyak apa sih itu soal beda rumah ini? Saya lihat sekali rumah-rumah yang kumuh-kumuh. Ibu masuk ke gang-gang sempit, ke ya masyarakat bawah seperti itu. Apa program Ibu soal beda rumah ini? Kapan-kapan Abang harus lihat tipis-tipis juga. Oh sana, oh kunjungan tipis-tipis. Karena gini Bang, memang bedah rumah ini menjadi program waktu kita pulang kampung ya, sekitar 6 tahunan yang lalu. Waktu itu terus terang kita baru pulang kampung dan melihat kondisi ternyata terlalu banyak sekali rumah-rumah yang tidak layak huni. Iya. Waktu itu seperti misalnya contoh di Kabupaten Pesisir Selatan itu, waktu itu masih belasan ribu. Dan akhirnya kita bikin program namanya Dunsana Membantu Dunsana, saudara membantu saudara, yang memang waktu itu program unggulannya adalah bedah rumah. Karena kenapa bedah rumah? Karena dari satu rumah yang tidak layak huni itu ternyata bisa menimbulkan masalah-masalah lain, masalah sosial, masalah kesehatan, belum lagi secara ya ganti baju juga, ada perempuan lagi juga kan harus duduk kamar mandi, itu pun bisa terjadi seperti itu. Jadi akhirnya ya kita ambil sana Bang untuk fokus di bedah rumah, dan alhamdulillah memang sekarang juga ada di Komisi 8 terus. Jadi program tersebut insya Allah akan terus selagi masih ada masyarakat yang membutuhkan, tentu itu harus kita menjadi pusat perhatian. Ibu sudah. Itu dana pribadi apa dana reses apa dana negara seperti apa yang itu? Ya kalau dana pribadi mungkin bisa tipis-tipis lah. Oh ya, ada juga ya, ada juga tipis-tipis ya. Karena misalnya seperti waktu itu kan program pemerintah itu satu unit rumah itu kan 15 juta bantuannya. Sementara 15 juta itu tanggung gitu loh. Oh, bantu tipis-tipis. Jadi kita bantu tipis-tipis. Sekarang alhamdulillah kita usulkan, sebenarnya kemarin usulan kalau dari saya ya itu pengennya 25 juta Bang. 25 juta itu rasa-rasanya cukup lah untuk sampai dia punya toilet, kamar 2 dan dapur kecil seperti itu. Tapi ya sekarang ini sudah alhamdulillah dari 15 juta itu naik di 20 juta. Dulu sempat heboh, ada anggota DPR yang sebelumnya adalah artis, dalam wawancara mengatakan anggota DPR itu banyak duit dan reses. Betul nggak sih anggota DPR banyak duit? Itu kan bukan duit kita pribadi ya, kan kalau gaji sudah jelas ya Pak ya. Kalau uang reses itu adalah kewajiban kita untuk turun ke masyarakat dengan berbagai program dan khususnya menjemput aspirasi. Dan di sana ada kewajiban kita untuk menemui 20 titik konstituen kita. Ini kadang sementara jelaskan tipis-tipis dulu. Ya katanya anggota DPR banyak duit katanya. Mungkin sepertinya kelihatannya misalnya ya 400 juta itu kan sepertinya besar. Memang betul besar. Berapa kabupaten yang mau Tapi saya itu 11 kabupaten Pak. Untuk saya datang ke sana aja, saya kan nggak mungkin sendiri. Saya bersama tim, ada supir, ada orang-orang yang membantu kita di sana. Kemudian sampai di sana ada tim juga yang mengumpulkan masyarakat. Karena masyarakat itu dijemput, kadang-kadang lokasinya juga susah ya, harus dijemput. Kemudian ada satu tempat tentu kita kasih makan, kita kasih transport. Untuk itu aja kurang tuh Bang. Makanya kalau kemarin ada teman-teman kita yang lain, kalau bisa itu kurang sekali gitu ya, karena sebenarnya kita butuhnya lebih banyak lagi. Ya, karena memang selain menjemput aspirasi, pada saat itu masyarakat datang kepada kita, ada juga yang bisa kita langsung berikan. Tipis-tipis tadi Pak. Ini pemirsa Talitires Info, Ibu Lisbenya adalah porsi istirahatnya sangat minim. Menjumpai Ibu ini juga butuh pengejaran. Kita janjiannya lama juga ya Bang ya. Minggu-minggu karena memang latihan kasidah, kegiatan qasidah itu. Jadi aktif sekali bersosial, yang hal-hal yang bermanfaat gitu. Kasidah ini coba cerita dulu sedikit Bu. Karena orang kita kalau gue ngerokap qasidah udah mulai redup, harus digerakkan kembali. Kenapa Bu kasidah ini? Jadi gini Bang, waktu itu pertemuan kami dengan LASKI, Lembaga Seni Qasidah Indonesia ini, pada saat LASKI itu ada audiensi dengan Komisi 8. Dan disitulah saya berkenalan dengan LASKI, dan ya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ketua umumnya meninggal dunia. Dan karena memang kita sering komunikasi, dari pihak pengurus intinya meminta saya untuk
gantikan menjadi ketua umumnya. Waktu itu saya terus terang terpanggil juga ya. Karena seperti Abang bilang tadi, Qasidah ini mungkin ya sudah. Ini dulu kan Gunung Galunggung perdamaian. Ya, perdamaian ya. Suasana di kota santri. Di kota santri. Ya, jadi kita ini adalah apa namanya tanggung jawab kita juga. Bagaimana Qasidah ini harus terus ada, terus bisa kita perkenalkan kepada generasi muda gitu ya. Sehingga saya tertarik dan saya tertantang juga untuk ada di sana. Dari sini juga enak kok mendengarnya ya, udah kayak suaranya gambus keren, ya. Tinggal lagi misalnya kemasannya lah. Ya, mungkin seperti zaman dulu kan dangdut ya, kita anggapnya kampung segala macam. Sebenarnya kan kita itu kebanggaan kita loh. Itu musik Indonesia loh. Harus bangga kita, dan tapi bagaimana memolesnya supaya tidak dibilang kampungan. Ya alhamdulillah sekarang luar biasa ya. Dangdut luar biasa. Nah, kita tentu berharap kita juga bisa seperti itu. Oke, tadi Tires Info. Demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Ibu Lisda Hendra Joni, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Nasdem dari Dapil Sumatera Barat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.